kiasan, sebagaimana Yesus menjelaskan tentang Bapa dan Aku adalah satu. Makna kiasan itu ada di dalam Yohanes 16 ayat 25. Yang saya tanya, di mana Rasul Paulus mengklarifikasi dan mengkonfirmasi bahwa kata merampok di situ adalah kata kiasan? Itu yang saya tanya. Udah. Ya, di mana Rasul Kita Paulus? harus lihat konteks dari ayat itu. Nggak semua juga di ayat firman Tuhan itu Konteks, semua kiasan atau metafora atau alegoris. Nggak semua. Tapi kita lihat konteksnya. Kalau Aku dan Bapa adalah satu itu bukan kiasan. Memang betul-betul Yesus masih adalah Yahweh yang echad. Ulangan 6 ayat 4. Tapi kalau konteks firman Tuhan di 2 Korintus 11 ayat 8 sampai 13 itu merupakan ungkapan metafora Rabi Saul, sindiran ironis kepada rasul-rasul palsu yang merampok jemaat. Karena apa? Rabi Saul mengatakan dia tidak pernah membebani siapapun. Dan di Kisah Para Rasul 18 ayat 3, Rabi Saul itu adalah seorang pengusaha tukang kemah. Makanya beliau itu seorang kaya, pintar, cerdas, berpendidikan, bukan buta huruf. Ya, bukan buta huruf beliau itu. Bukan orang GOBOLK. Kenapa? Kata Buya Sakur, buta huruf itu adalah orang BLOK. Oke, kita buktikan siapa sebenarnya merampok. Apakah Rabi Saul apa ini ya? Karena Rabi Saul itu tidak ada merampok. Itu adalah ungkapan metafora ya. Loh, berarti kamu jangan framing. Saya sudah jawab. Sekarang kamu percaya atau tidak? Kita sudah jawab nih. Kita sudah jawab. Kenapa kamu takut? Takut ditanya. Nandar, kamu takut ditanya. Nandar, kamu takut ditanya. Lo ngapain saya takut ditanya? Silakan Anda tanya. Saya mau nanya nih. Kan kamu menuduh Rabi Saul itu merampok, padahal beliau tidak merampok dan tidak pernah merampok firman Tuhan juga. Tapi Bapak Yahweh menubuatkan akan ada yang merampok firman-Nya, akan ada yang mencuri firman-Nya. Oke ya? Saya buka ayatnya. Silakan. Yeremia 23 ayat 30 dan 31 ya. Dengan demikian lihatlah aku menentang para nabi, firman Yahweh, yang mencuri firmanku masing-masing dari sesamanya. Nah, kalau kita langsung ke 36, maka kamu tidak akan mengingat lagi pesan Yahweh, karena bagi setiap orang perkataannya menjadi pesan ilahi. Bahkan kamu telah memutarbalikkan firman Elohim yang hidup, Yahweh Zebaot Elohim kami. Artinya, Bapak Yahweh di zaman Nabi Yeremia, dia sudah menubuatkan bahwa akan ada yang merampok, mencuri firman-Nya. Dari ketika firman-Nya kan sudah ditulis nih, sudah diberitakan akan ada yang mencuri firman-Nya dari sesamanya gitu ya. Tapi diputar balik bahwa itu firman sesembahannya, bukan firman Yahweh. Sementara Rabi Saul ketika memberitakan daftar Elohim ya, mengutip firman Tuhan di kitab Torah, di kitab para nabi, selalu menyematkan nama Yahweh. Artinya pemilik firman itu adalah Yahweh Zebaot, bukan ilah bangsa-bangsa lain. Makanya terbukti Rabi Saul itu bukan seorang perampok firman Tuhan, bukan seorang pencuri firman Tuhan, tapi memang beliau diutus oleh Yahweh Yeshua HaMashiach, sehingga dia memasukkan nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Nah, kalau saya baca di dalam kitabmu, silakan buka ya. Artinya gini kan, ada yang mengambil firman Yahweh tapi diputar balik. Bisa jadi Tuhannya yang berfirman, kemudian diputar balik itu kayak gimana ya? Ada banyak perubahan gitu ya. Pertanyaannya apa? Gitu. Dari tadi gua nunggu fokus. Ya udah. Nanya apa? Tolong buka Ali Imran 3 ayat 15. Ya udah buka, gua dengerin. Coba lu baca, gua dengerin. Apakah si Nandar ini nggak punya kitab, Oi? Ya enggak, lu baca, gua dengerin. Mana sih? Coba kamu yang baca lah. Loh kok kamu yang nanya, kok saya yang disuruh baca? Kamu kan yang nanya. Nanti kamu bacakan apa pertanyaanmu. Walah, si Nandar ini, jangan-jangan si Nandar ini nggak ada Al-Quran di rumahnya. Loh, enggak, makanya Al-Quran mah ada. Masalahnya kamu yang bertanya. Formula di dalam hukum positif, barang siapa yang mendalilkan, dialah yang membuktikannya. Kayaknya nggak bisa dia ini baca Al-Quran. Tanya aja belum. Apa pertanyaannya? Nah, Ali Imran ayat 35. Ya apa? Bertanya aja susah. Apa pertanyaannya? Coba kamu baca. Ya udah, baca lah. Aku dengerin apa? Apa yang kamu tanya? Kenapa kamu nggak mau baca? Loh. Coba kamu baca dulu di Ali Imran ayat 35.
Kamu kan yang bertanya, kamu yang baca, nanti aku jawab. Ya Tuhan. Nggak Loh, mau kamu jawab. yang nanya loh. Gimana sih? Oke. Nah, Kamu baca, nanti apa pertanyaannya nanti aku jawab. Ini iya. saya kok disuruh baca. Memang Apa? si Nandar ini malu kali dia membaca kitabnya. Loh, Kenapa kenapa saya orang dia malu? membaca si kitabnya? Loh, Anda yang bertanya kok saya disuruh-suruh? Silakan. Kan dari tadi juga kalau saya bertanya saya nunjukkan ayatnya, bukan kamu yang nunjukin kan? Sekarang Iya, kamu kenapa orang ini ketika ditanya nanti ya kan, dia itu dengan cepat gercep kali itu tadi menunjukkan. saya baca Tapi- ayat-ayat Ya. Bible, saya tunjukkan ayatnya karena saya yang bertanya. Beban pembuktiannya kan di saya, makanya saya tunjukkan. Sekarang kami kana yang bertanya tunjukkan ayatnya. Kalau nggak ngerti bahasa Arabnya, terjemahannya dibaca lalu bertanya apa pertanyaannya gitu loh. Oke, di sini tertulis ya. Dalam kurung ingatlah ketika istri Imran berkata, Hmm. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa yang dalam kurung janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka terimalah nazarku. Nazar itu dariku, sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui." Maka ketika melahirkannya dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Nah, ini Ali Imran 35 ini kalau kita baca dari ayat sebelumnya dan juga dari ayat 33 itu membahas Ali Imran itu kan seorang Israel, betul nggak? Nggak, pertanyaannya apa? Nggak betul nggak? Jawab dulu. Kayaknya jangan-jangan kamu nggak tahu. Nggak, pertanyaannya apa ini? Nggak, kamu tahu nggak Ali Imran itu seorang Bani Israel? Bukan Al Imran, Ali Imran. Iya, di sini kan ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu." Nah, Apa atau dalam kurung janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nazar itu dariku, sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. ya pertanyaannya Maka apa? ketika melahirkannya dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Padahal ALLAH lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan, dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya. Enggak, kamu tahu nggak? Imran itu di sini itu seorang Bani Israel. Kamu tahu nggak? Iya, terus pertanyaannya oke. apa? Ya, pertanyaan saya kan gini. Makanya ya, di Ali Imran 35 ini, Ali bukan Ali Imran, Ali. iya, Eli. Ali Imran. Nah, pertanyaannya Oke. susah. Sabar. Apa ya pertanyaannya apa dari tadi gua tunggu lama banget Oke. nanya aja. Ini Apa ya, pertanyaannya? redaksi dalam kitabmu ini, walaupun sejarahnya jadi berubah, istri Imran yang berkata, padahal di dalam kitab suci Tanak atau Tanak ya, kitab suci Tanak yang berkata itu bukan istri Imran tapi adalah istrinya Elkana, yaitu Hana ya. Elkana itu, loh, dengar dulu. Elkana itu punya istri namanya Hana sama Penina ya, yaitu di 1 Samuel 1 ya. Tapi bentar, sabar. Ketawa pula padahal Iya, makanya ini. tanya ribet apa pertanyaannya? Kamu Bukan, nanya apa? di satu saya tanya. sisi ini dari Ali Imran ayat 35 sampai ayat 36 sampai 37 itu membahas tentang ya, yang pernah ada nazar seorang perempuan bernazar, Iya, pertanyaannya apa? yang dimana Ali Imran 35 itu mirip redaksinya di 1 Samuel 1 ayat 11. Dengar. Ya pertanyaannya apa? Lebih Bentar, ke saya baca dulu. Ya, stop. Aku diam, aku mute ya. Oke, dengar ya baik-baik ya. Nah, di sini ya, di Ali Imran 35, ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nazar itu dariku, sungguh engkau yang maha mendengar, maha mengetahui." Ini ya, ada dalam kitab suci Tanak 1 Samuel 1 ayat 11. Dan dia mengucapkan sebuah nazar dan berkata, "Ya Yahweh Zebaot,
jika engkau benar-benar akan memerhatikan penderitaan hambamu ini, dan mau mengingat aku, dan tidak melupakan hambamu ini, dan mau memberikan kepada hambamu seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Yahweh seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Artinya firman Yahweh itu ada dalam kitabmu, tapi yang diwa apa? Jadi istri Imran. Baik. Padahal itu yang berkata itu adalah istrinya Elkana, yaitu Hana. Ya. Terus pertanyaannya apa? Iya, kenapa firman Yahweh di dalam kitab Tanak itu ada dalam kitabmu? Padahal Yahweh sudah menubuatkan akan ada yang merampok mencuri firman-Nya, tapi diputar balik jadi sesembahan orang tersebut yang berfirman. Tadi kamu sudah mengatakan kalau nabi kami itu adalah buta huruf. Bagaimana nabi yang buta huruf mengambil? Di mana saya katakan tadi kamu dulu. Sabar. Saya tidak mengatakan nabi tadi buta ada huruf. rekamannya. Oh, Di mana? Tadi Saya bilang nabi. Lah inilah nih. Bentar. Ini kan aku yang menjawab. Jangan memfitnah. Saya tidak pernah bilang nabimu buta huruf. Saya tidak pernah bilang seperti itu. Jangan memfitnah kau Nandar. Saya bilang bahwa Rabi Saul bukan buta huruf. Beliau orang cerdas dan berpendidikan. Buya Sakur yang mengatakan orang yang buta huruf itu B-L-O-K. Saya nggak bilang nabimu. Justru kalau bagi saya nabimu mau saya jawab apa enggak? Ya ampun. Mau saya jawab apa enggak? Tapi kamu jangan memfitnah dong Nanda. Ya udah, baik. Ah itulah kan, aku bilang Rabi Saul itu tidak buta huruf, dipikirnya aku bilang jawab, buta huruf. Mau saya jawab apa enggak? Ya, mau saya jawab apa enggak? Mau saya jawab apa enggak? Dalam salah satu asas hukum ada namanya para praktisi hukum pasti tahu actori incubit probatio, ya probatio. Actori incubit probatio. Barang siapa yang mendalilkan dialah yang membuktikannya. Buktikan kepada saya kalau Nabi Muhammad mencuri ayat-ayat Bible. Sementara sejarah yang diakui baik oleh Muslim maupun oleh orang-orang kafir, Nabi Muhammad itu tidak bisa baca tulis. Makanya disebut sebagai Nabi yang umi. Di mana dalilnya? Bagaimana Nabi Muhammad mencuri kitab yang sudah ada perubahan? Coba Mikana telusuri di dalam kodeks Leningrad. Kodeks Leningrad itu mengalami yang namanya Tikkun Soferim. Mikana pernah belajar Tikkun Soferim atau belum? Saya tanya. Tahu atau tidak Tikkun Soferim itu apa? Ayo. Tahu atau tidak? Saya berdasarkan kejadian sampai wahyu yang benar-benar firman Yahweh. Baik. Loh, kalau kamu bilang kitab kami ada perubahan, kenapa firman Yahweh itu ada dalam kitabmu? So, justru nggak sama di situ, nggak sama. Apa? Ali Imran ayat 35 itu redaksinya mirip dengan 1 Samuel 1 ayat 11. Di mana Hana bernajar kalau anak yang dikandungnya itu, kalau Tuhan memberikan dia anak di dalam kandungannya, dia bernajar anak itu akan diberikan ya kepada Tuhan. Itu juga sama dalam kitabmu gitu loh. Masalahnya nggak sama persis ya kan? Nah, justru Al-Quran itu merujuk tentang sejarahnya orang Israel. Ini kalau yang aku yang jawab atau kami karena yang menjelaskan. Silakan. Kalau perjanjian lama atau tanah Torah Nevi'im Ketubim di dalam tradisi rabbinik itu ada yang namanya Tikkun Soferim. Kami karena pernah belajar Tikkun Soferim atau tidak? Saya tanya. Kenapa lagi? Kau jangan pintar kau merangkai kata-kata. Tikkun Soferim apa sabar dulu. Di dalam sabar dulu ini saya jelaskan. Di dalam dulu baca sejarahnya di dalam. Iya, makanya saya harus jelaskan tentang sejarah ini. Bagaimana Al-Quran? Astagfirullah. Ini mau saya jawab atau tidak nih? Tadi kami karena ngomong jamin aja loh. Dalam kitab suci kau jangan arahkan di luar kitab suci kami. Tikkun Soferim bilang aja. Jangan, mama, nggak usah, bilang aja, Nanda aku nggak pernah dengar Tikkun Soferim. Nanti saya jelaskan apa itu Tikkun Soferim. Kami karena di dalam tradisi rabbinik yang namanya perjanjian lama atau orang Yahudi menyebutnya tanah, Torah, Nevi'im, Ketubim, itu sudah mengalami Tikkun Soferim. Tikkun Soferim itu apa? Nih saya tunjukkan. Ya. Dalam tradisi Yahudi, ya, di dalam penulisan Alkitab Perjanjian Lama atau Tanak itu mengenal Tikkun Soferim.
Tikun soferim adalah istilah dari literatur rabbinik yang berarti koreksi, perbaikan juru tulis, atau perubahan kata-kata di dalam tanah, Torah, Nepim, Ketubim. Jadi Alkitab Perjanjian Lama memang sudah mengalami perubahan. Makanya Al-Quran menunjukkan yang benar seperti apa. Satu. Yang kedua, Kak Mikana, ini saya tunjukkan ya. Justru yang mengambil dan mencuri firman Tuhan itu, mohon maaf, Rabi Paulus, saya tunjukkan. Tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini baru. Sabar dulu, Yahweh. Oke, saya. Kau jangan tunjukkan itu, kau si loading lah. Tunjukkan terjemahan yang ketiga. Oke, saya baca di ini ya, yang ini aja deh. Tetapi sebagaimana telah tertulis, apa yang mata belum pernah melihat dan telinga belum pernah mendengar serta belum pernah timbul di dalam hati manusia, itulah yang telah Elohim sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Barulah Rasul Paulus itu ayat berapa? 1 Korintus berapa? Dulu. Astagfirullahaladzim. 1 Korintus 2 ayat 9. Kalau ini baru, kalau Paulus itu mencuri firman, saya tunjukkan. Tetapi seperti ada tertulis, pertanyaannya tertulis di mana? Ternyata bapak-bapak gereja rabbinik mengkonfirmasi kalau Paulus mencuri dari kitab Apokrifa 1 Korintus 2 nomor 9. Boleh jadi bahwa dalam ayat ini digabungkan Yesaya 6:4 ayat ke-6 dan Yeremia 3:16. Saya lihat ini tidak sinkron. Tetapi mungkin juga Paulus mengutip sebuah kitab apokrifa yang berjudul Apokalips Wahyu Elia. Ternyata justru Pauluslah yang menjadi tersangka mengambil firman Tuhan dari kitab apokrif. Nabi Muhammad mana bisa baca Ibrani? Mana bisa mengambil kitab Tanakh? Jedar kon. Kalau Rasul Paulus baru nih udah. Jedar. Udah. Udah tuh terbukti kalau Paulus mengambil firman. Udah. Yang tadi saya sudah bilang, Rabi Saul ketika mengutip firman Tuhan dari kitab Tanakh, yaitu kitab Torah para nabi, tidak menghilangkan nama Yahweh Elohim. Tetap sama, makanya 1 Korintus 2 ayat 9 ya. Tetapi sebagaimana telah tertulis, apa yang mata belum pernah melihat dan telinga belum pernah mendengar serta belum pernah timbul dan dalam hati manusia, itulah yang telah Elohim sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, itu dikutip apa yang tertulis di mana? Di kitab nabi-nabi, Nabi Yesaya 64 ayat 4. Bahkan sejak dahulu benar-benar tidak pernah mendengar, mata pun tidak pernah melihat bahwa selain Engkau ada Elohim yang bertindak bagi orang yang menantikan Dia. Ya, jadi artinya gini, sebentar jangan dipotong dulu. Rabi Saul itu mengutip firman Tuhan di Yesaya 64 ayat 4, tapi tidak mengubah firman Tuhan dan juga tidak mengubah siapa yang berfirman, tetap mengakui Yahweh lah yang berfirman. Begitu pula di Roma 13 nih ya. Roma 10, Rabi Saul mengutip firman Tuhan, yaitu di Roma 10 ayat 13, beliau menuliskan firman Tuhan, sebab setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh, dia akan diselamatkan. Nah, itu tertulis di mana? Yaitu di Yoel 2 ayat 32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Artinya Rabi Saul bukan pencuri. Karena apa? Tetap mengakui siapa yang berfirman itu Yahweh Elohim. Tapi dalam kitabmu, ketika ada redaksi-redaksi yang sama di dalam kitab Tanakh, di dalam kitabmu, tapi mengubah jadi ilah bangsa Arab yang berfirman, itu firman Yahweh. Kenapa ada dalam kitabmu? Jadi Rabi Saul itu bukan seorang pencuri. Karena apa? Dia menyembah Yahweh Yeshua HaMashiach. Nah, dalam kitabmu, masa kitabmu membahas kitabnya orang Israel, Alkitab kami, dari kitab Torah, kitab Tanakh, tapi diubah jadi ilah bangsa Arab yang berfirman. Tidak mengakui Yahweh. Ada nama Yahweh dalam kitabmu? Itu firman Yahweh, itu milik Yahweh. Kenapa dalam kitabmu? Jadi Mikana mengakui kitab apokrif ya. Karena Yesaya 64 itu bukan apokrif. Ini, coba saya buka Yesaya. Saya sudah membuka Yesaya 64 ayat ke-6. Yesaya 64 ayat 6 itu ayat 4 itu bukan apokrif.
Kamu jangan dulu. memfitnah. Sabar dulu, saya tanya sama Mikana, apakah bunyi daripada Yesaya 64 ayat ke-6 sama dengan 1 Korintus 2 ayat 9? Saya tanya. Bahkan sejak dahulu benar-benar tidak pernah mendengar, mata pun Ayo. tidak pernah melihat bahwa selain engkau ada Elohim yang bertindak bagi orang yang menantikan dia. Sama nggak dengan narasi ayat ini? Ya sama, makna dan Enggak intinya lah. itu sama. Enggak, di sini bacaannya begini. Tetapi sebab ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Elohim untuk mereka yang mengasihi dia. Pertanyaan saya, Yesaya 64 ayat ke-6, Yeremia 3:16, narasinya sama nggak dengan ayat ini? Yesaya 64 ayat 4, Coba dibuka. bukan ayat 6. Ya, di sini ayat 6, coba dibuka aja. Nggak apa-apa. Makanya dibuka. kamu lihat Yesaya 64 Ya, ayat 6. dibuka. Ini ya, Dibuka, oke ya. Makanya beda. Saya sudah buka, beda itu. Coba buka. Tunjukkan kepada saya. Makanya ada narasi dari bapak-bapak gereja di Yerusalem. Bapak gereja itu Tuhan Yesus Masiah, bukan Athanasius. Oke, di sini ada pernyataan Apa bisa jadi bapak bahkan gereja? Paulus mengutip sebuah kitab apokrif. Ternyata Paulus mengutip sebuah kitab apokrif yang berjudul Apokalips Wahyu Elia. Sekarang saya tanya, Paulus Nggak mengutip ada di mana? Nabi Saul pernah mengutip Ini kitab apa ini apokrif. data saya tunjukkan. Apa data apa itu? Ini Udah apa di sini ini? aja saya tunjukkan nih ya, saya tunjukkan. Ini apa ini tertulis loh? Kok data apa? Itu jelas-jelas tertulis kok data apa? Oh, Oke ya. Sama nggak ayolah, mana dan bisa intinya? Ini dah. dengar dulu ya. Ya. Nih ya. Ini kan 1 Korintus 2 ayat 9. Ya, Tetapi sebagaimana telah tertulis, apa yang mata belum pernah melihat dan telinga belum pernah mendengar serta belum pernah timbul dalam hati manusia, itulah yang telah Elohim sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Oke, coba lihat Ya. sekarang. Wah, Mikana, Kenapa? nggak apa-apa. Yesaya 64 ayat 4. Bahkan sejak dahulu benar-benar tidak pernah mendengar, mata pun tidak pernah melihat bahwa selain engkau ada Elohim yang bertindak bagi orang yang menantikan Dia. Ya sama makna dan intinya. Beda lah. Sama. Beda di mana? Sama. Coba, Mikana tunjukkan, Sama aku artinya tunjukkan. apa yang tidak pernah Coba. dilihat oleh mata Enggak. dan pernah didengar Coba, oleh telinga kita bagi sama-sama Elohim yang tunjukkan. menantikan Dia, yang Mikana. mengasihi Dia sama-sama, Coba menantikan dan Mikana mengasihi tunjukkan, sama. aku tunjukkan. Udah Ini kamu beda. kamu kemana-mana jawab Beda, dengan Kak. saya. Kenapa firman-firman Yahweh Beda adalah kitabmu, ini. tetapi kenapa melupakan Beda, nama Yahweh yang Kak. berfirman? Kalau ini adalah Kenapa Nabi janji. Saul Sabar kalau dulu, mengutip sabar firman dulu, aku- Tuhan di kitab Tanak Beda, tidak pernah Kak. melupakan nama Yahweh Elohim? Sabar, saya nggak bertanya itu. Loh, Yang saya kenapa, tanya, kenapa kamu selalu arahkan ke situ? loh, Kamu sudah baca kitabmu tidak? katanya ucapan Rabi Paulus ini mengutip Karena gini ya, Rabi Saul itu Yesaya, sudah tapi nggak pergi ke sama. tanah Arab. Galatia 1 ayat 17 sampai 18 sudah pergi ke Loh, tanah saya nggak Arab bahas, memberitakan saya nggak kabar bahas itu. Elohim, memberitakan Injil. Jadi ya isi kitab suci ini memang sudah tersebar kemana-mana. Makanya kalau kamu baca di Ali Imran ayat Beda, Kak. 35 sampai ayat selanjutnya, di situ membahas tentang Hana, tapi namanya berubah Saya jadi nggak, siapa? saya nggak, Istrinya saya dulu Imran. jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Terus Kalau juga kan jadi anaknya kemana-mana. Maryam. Sabar dulu, kok jadi Padahal Hana kemana-mana? itu Hana Sabar dulu, yang minta najar kepada Kami kana. Tuhan Yahweh. Dengar dulu. Makanya itu dia. Ya coba kamu baca Ali Imran dari 35 sampai ayat selanjutnya. Itu membahas tentang Hana yang pernah bernajar di hadapan Yahweh. Tetapi di kitabmu Hana itu jadi melahirkan anak perempuan. Karena apa? Karena kabar tentang Hana pernah bernajar sama Yahweh, minta diberikan anak, itu memang sudah tersebar kemana-mana. Tetapi itu ada juga dalam kitabmu, tapi berubah jadi Hana itu ya jadi istri Imran. Padahal beliau bukan istri Imran, tapi istrinya Elkana. Tapi memang di zaman itu ada Imam Eli. Nah si Eli ini mungkin disebutlah namanya jadi Ali. Nah, makanya ada kitabmu Ali Imran. Saya tanya kenapa firman-firman Yahweh ada dalam Mute dong, kitabmu, moderator sudah main mute nih. tapi malah diarahkan ke dalam kitab suci kami ini nih. Rabi Saul gini loh. Rabi Saul itu ketika mengutip firman Tuhan di Tanak tidak pernah mengubah firman Tuhan dan tidak pernah mengubah nama Yahweh menjadi nama ilah bangsa Arab. Saya nggak tanya Yahweh-nya, sekarang saya tanya. Karena gini, kalau kita mengambil Kana. firman Yahweh, dengar dulu Nandar. Kalau kita Ya, itu ya. mengambil firman Yahweh,
Jangan ganti namanya, jangan ganti jadi ilah bangsa Arab yang berfirman. Kalau mau mengakui firman Yahweh, tetap dong sembah Yahweh Elohim, bukan jadi ilah bangsa Arab. Loh, kalau dalam kitabmu siapa yang berfirman di situ? Yahweh. Di mention di situ namanya Yahweh yang berfirman. Jangan mengalihkan kemana-mana, Kak Migana. Oh, saya tidak mengalihkan kemana-mana. Kamu nggak mampu jawab, sudah Nandar. Kamu nggak mampu jawab karena kamu selalu mengalihkan kemana-mana. Jangan dikik, kok dikik, Bukan masalah itu, kamu tidak mampu menjawab pertanyaan saya. Makanya kamu sebelum menuduh Nabi Saul, bacalah kitabmu baik-baik. Saya sudah menjawab bahwa tanah itu sudah mengalami perubahan. Justru kitabmu yang merubah kitab tanah. Dan sejarahnya berubah. Masa coba kamu baca dulu Ali Imran. Tunjukkan datanya kalau Nabi Muhammad pernah membaca kitab Torah di dalam bahasa Ibrani kemudian mencaploknya di mana? Loh, Galatia 1 ayat 17 sampai 18. Dengar dulu, dengar. Ya, ampun ya. Gini. Di mana datanya kalau saya bisa membuktikan kalau Paulus mencaplok dari kitab Apokrif. Bukan mencaplok karena memang dia diutus oleh Yahweh Yesua. Dia diutus oleh Yahweh. Dia diutus oleh Yahweh. Bapak Yahweh mengutus Rabi Saul. Dengar dulu. Lihat dulu ke sini. Apa-apa. Berarti Paulus lihat dulu ke sini. Lihat dulu ke sini. Enggak usah kau bawa ke situ. Ya, dengar ya. Rabi Saul itu diutus oleh Yahweh Yesua Elohim. Makanya Rabi Saul itu bukan perampok, bukan pencuri. Makanya Galatia 1 ini saya baca ya, Galatia 1 ayat 17 sampai 18. Aku pun tidak pergi ke Yerusalem kepada rasul-rasul sebelum aku, tetapi aku pergi ke tanah Arab dan kembali lagi ke Damaskus. Kemudian setelah 3 tahun aku pergi ke Yerusalem. Jadi ada 3 tahun Rabi Saul di tanah Arab memberitakan daftar Yahweh Elohim, sehingga itu sudah tersebar kemana-mana. Baik. Sekarang gini aja ya. Sebelumnya saya mau ngejar yang tadi, tapi Migana pasti nggak mau ke yang tadi lagi. Rabi Saul itu diutus oleh Yahweh Yesua Hamasya Elohim yang Esa. Baik. Sekarang saya tanya. Wajar kalau dia menulis firman Yahweh. Sabar dulu. Di dalam Kodeks Sinaiticus, Kodeks Vatikanus ada nggak tertulis Yahweh? Saya tanya. Loh, manuskrip Yunani itu memang sudah mengubah nama Yahweh yang mengubah siapa jadi? Yesus Kristus. Jadi yang mengubah siapa? Itu hanya nama saja kita paham, tapi ini di dalam kitab itu kita merujuk kepada Yahweh Yesua Hamasya. Nah, kalau dalam kitabmu firman-firman Yahweh ada di situ, firman-firman Yahweh ada di situ. Bentar dulu Nandar, dengar dulu ya, dengar Nandar. Firman-firman Yahweh ada dalam kitabmu itu baru satu yang saya tunjukin. Belum lagi yang lain. Banyak sekali ayat di dalam kitabmu itu kalau saya baca, wih kok kenapa ini firman-firman Yahweh ada di sini, tetapi kok bukan Yahweh yang berfirman, kenapa nama Yahweh dilupakan gitu loh. Itu kan firman-firman Yahweh, tapi kalau sejarah tentang nabi-nabi itu ada yang banyak berubah, ya kan? Kenapa? Coba baca dulu di Ali Imran. Coba kita baca, kita bandingkan dengan 1 Samuel. Bentar kita baca, coba kita baca. Ya. Sabar dulu ini. Baca dulu Ali Imran baca dulu. Nandar baca dulu Nandar. Ali Imran. Baca dulu Ali Imran. Kenapa kamu nggak mau baca kitabmu? Mau dikejar sama sini udah nggak berani. Coba baca Ali Imran dari ayat 35. Coba baca. Ali Imran lagi salah. Ali Imran. Iya, Ali Imran. Jadi kayak merujuk kepada siapa itu? Eli ya? Imam Eli. Eli Imran. Sekarang kamu kayak ngerti sejarah aja. Sekarang saya tanya, ibunya Maryam siapa? Aduh, ayahnya. Bukan ini dulu kita cocokkan, kita bandingkan di dalam kitabnya Tanak. Ibunya dan kita sandingkan, kita bandingkan. Karena apa? Kalian kitabmu kan membahasnya kitab bagaimana Tanak. Saya menyandingkan nih Migana? Bukan, kita baca dulu isi kitabmu, lalu kita lihat di dalam kitab Tanak, gitu loh. Kamu sudah pernah baca Tikun Soperi? Kenapa kamu bawa referensi dari Google? Itu bukan berdasarkan kita. Ini bukan Google. Kalau nggak percaya itu tanya berdasarkan aja. Google, saya tidak percaya kepada seperti itu. Oke, ya udah gini aja deh. Ya udah gini itu aja. berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan kitab suci. Migana, tunjukkan kata Yahweh di dalam perjanjian baru original text, tunjukkan. Kalau saya kamu jangan ke situ, jangan ke situ. Jadi yang merubah nama Tuhan siapa? Udah gini tanya, aja. Kamu mau nggak baca? Coba kamu baca Ali Imran ayat 34 sampai ya. Udah gua jawab itu tadi 42. Iya, terus apa pertanyaannya sudah gua jawab. Sebentar nanti kisahnya di
Hana, kemudian tiba-tiba langsung ke Zakaria, ke Elizabeth. Zakaria bukan Zakaria di dalam PL itu, bukan ngawur. Makanya coba baca, Bukan. ya Tuhan. Bukan itu. Oh, ngaco. Ya makanya kamu pernah nggak Salah. baca? Kamu pernah, memang di dalam kitabmu nggak ada Zakaria di Elizabeth. situ, Zakaria di situ itu bapaknya dari Yohanes Pembaptis, Yohanan, bukan Zakaria di dalam PL. Oh, Iya. nggak ngerti Alkitab. Kamu Bukan ini gimana nih? kitakmu yang Sabar membahas. dulu. Ini dengar dulu, kitabmu Kitab membahas saya tentang. Ya ampun. Kitab Makanya saya gini, itu coba berbicara. aja dulu baca, baca dulu. Mengalihkan Coba baca. tadi sudah saya Coba jawab. baca dari ayat 35 sampai 42. Itu Zakaria ayahnya Yahya atau Yohanes Iya, Pembaptis. bukan coba baca dari Itu ayat Imam 35 sampai 42. Makanya baca aja dulu, coba baca. Berani Udah, nggak kamu yang membacanya? baca. Kamu tunjukkan saya baca. Sok. Oh, berarti dia ini nggak punya Al-Quran ini, nggak punya Itu Al-Quran. Zakaria, bapaknya Bukan Nabi gini. Yahya atau Iya. Yohanes Pembaptis. Bukan Zakaria di dalam kitab Zakaria, bukan. Iya, makanya coba baca. Coba baca Ali Imran dari ayat 35 sampai 42. Iya, kamu tunjukkan, kamu tunjukkan. Saya Kenapa baca. kamu nggak mau baca kitabmu? Oh, Aksori incubit probasio, siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan. Masa gua lu yang minta, masa gua yang harus menunjukkan Dan gimana ini sih? kenapa malu baca Oh, kitabnya ya Tuhan? Iya, tunjukkan biar teman-teman juga baca. Kan kamu ada HP, dibalikan kameranya, tunjukkan apa terbukti yang nih, kamu tanyakan. Sepertinya si Nandar ini nggak punya Quran di rumahnya. Yang dia baca Punya. itu adalah Alkitab, tapi Punya tujuannya ini untuk Quran mengklaim. ini. Oh, berarti kamu nggak bisa baca dong. Ya udah baca. Baca dong. Dari 35 sampai 42. Jangan Coba main baca. mute dong. Ini kebiasaan. Ya coba baca, moderator ini silakan. main mute, Kamu ya. mau baca nggak? Silakan baca. Kamu kan yang mendalilkan, kamu yang Aduh, baca terjemahannya aja. Bacalah nggak isi apa-apa. kitabmu dulu. Iya baca, saya mau Ibu bertanya nggak di bisa situ. jawab, Om. Dari ayat 35 sampai 42. Baik, tapi gantian ya. Iya baca semua, baca. Oke, gantian. Berani nggak bacanya? Nanti, Iya. nanti setelah saya baca, saya tanya, di mana Paulus pernah menyebut nama Yahweh di dalam Korintus? Udah, iya. Ya, Baca. Oke, gua bermurah hati nih baca. Berapa tadi? 35 sampai 42. Quran surat Ali Imran. 35 sampai 42. Wah, banyak banget. Iya, biar kita lihat ini. Ini kan membahas kitab Tanak sama Injil, tapi ya berubah-berubah ini nih sejarahnya Iya, Bu. gitu loh. Yang Tiba-tiba berubah itu loncat ke sini, tikun loncat ke soperinnya. sana. Yang Nah, berubah silakan. itu perjanjian Udah lamanya. baca dulu, baca. Ya dari 32, 33. Ya dari 34 aja. Ya nggak usah Ya. dari 35. Nih, aku bacakan ya. Terjemahnya langsung ya. Terjemahannya aja ya. Ya. Quran surat Ali Imran 34. Sebagai satu keturunan sebagaimana adalah keturunan dari sebagian mereka yang Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu." Ya. Apa nih? Apa janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam. Dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Maka dia yang menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharanya kepada Zakaria. Zakaria itu ini apa namanya itu, ayahnya Yohanes Pembaptis ya. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, "Wahai Maryam, dari manakah engkau memperoleh maksudnya buah-buahan gitu kan?" Menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa perhitungan." Di sanalah Tanam Zakaria di situ. berdoa.
sabar dulu. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Kemudian para malaikat bla 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 bla. Udah, pertanyaannya apa deh? Apa Sampai pertanyaan dari sini? 42. Ya 42 saya baca. Sampai ini 38 dulu, 39. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memilihmu, mensucikanmu dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu. Jadi apa yang kamu tanyakan? Enggak semua dibaca, oh ampun. Ya apa yang kamu tanyakan? Ya coba Intinya kamu lihat apa? ini. Ya, dari ayat 35 sampai 36 itu kan berkesinambungan, betul? Iya, apa yang kamu tanya? Enggak, Tadi betul kan kan? saya tanya, apa yang kamu tanya? Enggak, betul enggak? Dari ayat 36 sampai 37. Iya, apa yang kamu tanya, Mikana? Ya Tuhan. Gini, Apa ya, yang kamu tanya? ya makanya dengar. Ayat 35 sampai 36 ya. Di sini istri Imran berkata atau bernazar minta supaya punya anak. Ya, siapa nama Makanya saya anaknya? bilang tadi di Ali Imran 35 ini redaksinya sama di 1 Samuel 1 ayat 11. Di mana ketika Hana bernazar minta anak. Ya kan? Sehingga Tuhan mendengar nazarnya. Yahweh mendengar nazarnya. Lalu di ayat 36 tadi itu berkesinambungan, diberikan anak, ya di sini berubah jadi anak perempuan. Padahal Hana itu bukan melahirkan anak perempuan tapi laki-laki, yaitu Samuel. Anak. Dengar dulu. Kemudian Beda, di ayat 37, anak itu kan diserahkan kepada Zakaria. Beda cerita, Dudul. Ih, Tuhan. Makanya ini nggak mau Dudul, ditanya ini. makanya gua jawab Makanya nih. itulah. Jadi kisah nabi-nabi, sabar dulu. kisahnya nabi, Beda, kisahnya perempuan yang melihat ini Mikana. loncat-loncat Beda gitu loh. cerita. Lu masalah itu. Beda cerita gimana? Nih, gini gua jelasin. Kemudian ya dari Astagfirullah. Mau Zakaria gua jelasin nggak? langsung ke Yahya. Astagfirullah. Makanya Nih, gua- dibaca pelan-pelan Astagfirullahaladzim. kita sandingkan ke dalam kitab Hana. Karena apa? Berubah Mau saya semua. jelaskan enggak? Ih, Kamu salah. Loh? Kamu salah itu. Mun gue jelasin nih. Miriam atau Maria, ibunda Yesus itu punya bukan ayah. Yesus, nggak ada Yesus dalam kitabmu. Yesua, Isa. Nggak ada Yesus dalam kitabmu. Udah, ini mau jelasin enggak? Jadi kamu kamu tuh Bukan, salah. kamu baca nggak dari Kamu ayat salah. 35 sampai Salah. 37 Kamu itu tuh salah masih sejarah nih, berkesinambungan. Kak. Nih, gini. Udah gini aja saya tanya sekarang Nggak, sama kamu. contoh gini. Mau saya jelasin apa enggak? Kamu Iya, kan tapi yang nanya. Ini Iya. sudah saya baca, kamu mau saya jawab malah kamu yang menganam ini. Nggak, biar Saya kamu jelaskan tahu apa enggak? dulu kisahnya si Hana itu di dalam kitab Masalah Samuel. kisah si Hana, enggak ada kata Hana di situ. Di Iya, mana di tapi dalam Al-Quran ada kitabmu kata jadi Hana? istri Imran yang bernazar itu. Padahal yang bernazar itu adalah istrinya Hana. Bukan. Itu Salah kamu mah. Salah. Enggak ada Hana di situ. Kamu mau Iya, di dalam kitabmu memang nggak ada Hana. Saya tanya sama kamu, jujur jawab. Di dalam ayat itu dari tadi ayat ke-35 sampai 42 ada nggak kata Hana? Nggak ada, makanya Ya, dengar terus dulu, ngapain dengar. kamu bertanya Hana di situ? Makanya dengar Emang dulu, nggak dengar. ada. Nggak paham nih si Nandar ini. Gini Lu loh, nggak paham. gini Nandar. Ya, kisah Hana yang bernazar minta anak setelah dikabulkan lalu diserahkan kepada imam, itu mirip ceritanya di Ali Imran 35 sampai 37. Kamu paham nggak? Cuman ya, jadi istri Imran yang bernazar, terus setelah diberikan anak jadi anak perempuan, diberikan kepada Zakaria, padahal bukan kepada Zakaria diberikan gini anak aja, itu, si tapi Mikana kepada nggak paham nih. Imam Mikana. Eli. Mikana gini nih. Di Makanya dalam gini, sabar kenapa dulu, kita- makanya ini mau Apakah dijawab. Tuhanmu tidak tahu Kamu yang- sejarah tentang Hana? Kamu yang nanya, saya yang jawab, kok kamu yang cerewet. Harusnya saya yang cerewet. Orang saya karena jawab. kamu itu nggak ngerti maksud saya. Saya paham. Ih, Tuhan. Orang Kristen yang tidak tahu. Gini loh, Mikana. Pernah nggak Bibelmu menjelaskan siapa nama ayah dan ibundanya Bunda Maria? Pernah nggak? Jangan ke Maria dulu, ini Oh, masih tentang itu kan- redaksinya di Ali Imran. Kamu jangan ke perawan Miriam. Ayat itu berbicara tentang ayah dan ibundanya Bunda Maria. Bunda Maria itu punya ayah namanya Elioakim. Sebutannya Ali Imran. Bukan Imran di kitab Musa itu, bukan. Ngaco.
Makanya dengar ya, dengar. Allah, ini saya bacakan. Kamu kan yang bertanya, saya yang menjawab. Kenapa kamu lebih cerewet dari yang menjawab? Harusnya yang menjawab yang cerewet. Gini Mikana ya. Di dalam kitab kamu, baik bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, tidak pernah disebut. Gini. Kita baca dulu. Oke, Ya kita baca ampun, pelan-pelan. Ali kamu yang Imran nanya, 35 saya sampai jawab kok. 37. Kamu kan yang nanya, saya yang menjelaskan kenapa kamu lebih cerewet dari yang menjawab. Bukan, gini. Loh, kok bukan? Ya Kita baca dulu pelan-pelan 35 sampai 37. Saya sudah paham ayat itu. Ngapain harus saya baca lagi? Udah nggak usah kamu nih. Kok nggak berisik usah? banget. Saya mau menjawab kok nggak usah. Ini gimana Saya juga mau ceritanya? baca di kitab Samuel. Kalau Malah cerita Samuel, di kamu kan nanya tentang 35 sampai Quran. 37 Saya di jelaskan kitab Quran ini, saya, bukan kamu. Itu mirip sama kisahnya Mirip Hana. tidak sama. Loh, bukan mirip. Kenapa ada Udah, gini nazar, aja deh, ada gini diserahkan aja, gini anaknya? aja. Karena kita Gini cuma aja, membahas Mikana, orang gini aja. Israel. Gini aja deh. Menurut perjanjian baru kamu, ya, atau Jangan Brit jelasin Hadasah, dari siapa nama ibunda dan ayahanda Jangan ke dari situ dulu. Justru Al-Quran Jangan sudah ke situ. menjelaskan nama Bukan, ibundanya, kita bahas Bunda dulu. Maria. Kita bahas dulu di ayat Ayahandanya 35 Bunda sampai Maria itu 37. Eliakim. Sebutannya Ali, Imron, Eliakim. Kamu ngerti bahasa Ibraninya nggak? Eliakim itu apa? Gimana lagi saya jelasin kok? Kali ini dibahas coba. Kan aku mau baca Eliakim dulu di apa kitab artinya? Samuel. Gimana? Saya mau baca dulu di kitab Samuel karena itu tentang si Hana yang bernazar minta anak, lalu anaknya itu setelah ada diserahkan kepada imam. Kamu Terus bertanya juga Al-Quran. ada banyak makanan. Itu Kamu makanan bertanya yang saya Al-Quran, baca. bertanya Bible sih. Kamu bertanya Al-Quran atau bertanya Bible? Kok kamu gak nyambung? Ini ya, biar saya baca pelan-pelan ya. Benar ya. Mau Saya lagi baca nanti kitab Samuel. Ceramah ini. Bukan ceramah, supaya ini Enggak, edukasi. kamu kan yang nanya. Harusnya saya yang menjelaskan, bukan kamu. Giliran tadi saya minta penjelasan 1 Korintus 2 nomor 9, mutar-mutar. Nggak ada muter-muter, justru Rabi Saud itu kamu nggak mengutip bisa firman jawab. Tuhan karena dia diutus oleh Yahweh. Karena gini di Ali Ya Imran udah, ayat sekarang 35 saya minta sampai sama kamu dulu 37. pembuktian. Di mana di dalam perjanjian baru Belum original selesai text ada ini, kata kenapa Yahweh. kamu ke situ? Belum Loh. selesai. Ya ini juga belum selesai. Lah Orang kamu ini nggak bisa buktinya. jawab. Tuhan. Nandar. Iya. Belum selesai. Ya udah, yang belum selesai yang mana? Nih, malah kamu gimana sih? Kamu Oke, yang nanya malah kamu yang bingung. Ya. Saya Kamu baca kan dulu yang ya. nanya, kok kamu yang bingung? Enggak, saya nggak bingung, saya nggak yang bingung. bingung, malah kamu Dengar yang ini, bingung. biar kita tahu semua. Diam dulu ya. Oke teman-teman, silakan simak ya persamaannya dengan di dalam kitab Tanak ya. Yang pasti kitab Tanak tidak pernah kopas isi Al-Quran ya, karena yang pertama sekali muncul itu adalah Tanak, bukan Al-Quran ya. Kita baca dari ayat 35 ya kan. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nazar itu dariku, sungguh engkau yang maha mendengar, maha mengetahui." Nah, redaksi dalam kitab ini itu sama ya dengan di 1 Samuel 1 ayat 11. Di mana di sini Mute dulu itu Iya. Nah, ini adalah Hana yang bernazar ini. Dan dia mengucapkan sebuah nazar dan berkata, oke, saya tunjukkan aja ke layar nih ya. Dan dia mengucapkan sebuah nazar dan berkata, "Ya Yahweh Zebaot, jika engkau benar-benar akan memerhatikan penderitaan hambamu ini, dan mau mengingat aku, dan tidak melupakan hambamu ini, dan mau memberikan kepada hambamu seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Yahweh seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Di sini kan ada bernazar tuh, ya. Karena apa? Imran ini orang Israel, Bani Israel. Kemudian di ayat 36, maka ketika melahirkannya dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal
Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan, dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuk dan anak cucunya dari gangguan setan yang terku, ya. Jadi dari 35 sampai 36 ini kan berkesinambungan. Nah, sementara kalau dalam kitab suci ini, ya, anak yang diminta itu sambil bernajar, ya, di ayat selanjutnya itu adalah ayat 20, ya. Dan terjadilah ketika waktunya telah genap, Hana mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia menamainya Samuel seraya berkata, sebab aku telah memintanya dari Yahweh. Nah, kemudian, ya, jadi di sini anak perempuan, bukan anak laki-laki, ya. Kemudian di ayat 37, maka dia menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di misrab atau kamar khusus ibadah, dia didapati makanan di sisinya. Dia berkata, wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh? Dia, Maryam, menjawab, itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Artinya anak yang dilahirkan, ya, perempuan itu diserahkan kepada Zakaria. Dibesarkan dulu, ya, setelah pertumbuhannya baik, lalu diserahkan kepada Zakaria. Nah, begitu pula si Hana ini, anaknya itu di sini, ya, dia besarkan dulu sampai akil balik. Lalu Samuel yang dilahirkan Hana di ayat 28, ya, 21 sampai 28 di sini kalau kita baca, ya, kita baca aja. Tetapi Hana tidak pergi karena dia telah berkata kepada suaminya, sampai anak laki-laki ini disapih, lalu aku akan membawanya supaya dia dapat terlihat di hadapan Yahweh dan menetap di sana sampai selamanya. Dan Elkana suaminya berkata kepadanya, lakukanlah apa yang baik menurut pandanganmu, tinggallah sampai engkau menyapihnya, hanya kiranya Yahweh meneguhkan firman-Nya. Dan wanita itu tetap tinggal dan menyusui anak laki-lakinya itu sampai dia telah menyapihnya. Dan ketika dia telah menyapihnya, Hana membawa anak itu bersamanya beserta dengan 3 ekor lembu jantan dan 1 eva tepung dan 1 kirbat anggur, dan dia membawanya ke Bet Yahweh di Silo, dan anak itu masih muda. Nah, ini kan Hana itu kan membawa banyak makanan tuh, ya. Di kitabnya tadi membahas tentang makanan juga, ya. Dan mereka menyembelih lembu jantan itu dan membawa anak laki-laki itu kepada Eli. Dan Hana berkata, ya Tuhanku, hiduplah jiwamu Tuanku, akulah wanita yang dulu berdiri bersamamu di sini berdoa kepada Yahweh. Aku berdoa untuk mendapatkan anak ini, dan Yahweh telah mengabulkan permohonanku yang telah aku minta darinya bagiku. Maka aku pun mempersembahkan dia kepada Yahweh sepanjang hari-hari yang ia jalani, terserah dia kepada Yahweh. Lalu bersujudlah dia di sana kepada Yahweh. Jadi di sini Hana yang melahirkan anak laki-laki itu Samuel itu diserahkan kepada Imam Eli. Nah, di sini juga di dalam kitabmu, ya, anak yang dilahirkan istri Imran itu diserahkan kepada Zakaria. Nah, di sini jadi Zakaria, sementara di sini kepada Imam Eli. Lalu langsung loncat nanti itu sejarahnya dibaca sampai 42. Ini ternyata Zakaria di zamannya Nabi Yohanes Pembaptis, ya. Bingung lagi aku nih, udah pusing aku. Kenapa firman-firman Yahweh itu dari sejarah tentang orang Israel itu ada dalam kitab Mutat? Kamu yang pusing, kamu yang nanya kok kamu yang pusing. Nah, itu sampai di situ dulu, ya. Boleh saya jelaskan? Sampai situ dulu, nanti ditambah lagi mulai dari 38 sampai 42. Kata macam sejarahnya gitu loh. Boleh si Maryam ini jadi zamannya ini, si Imran ini zamannya ini gitu loh. Boleh saya jawab atau tidak? Ya, silakan. Baik, iya, itu kisah yang berbeda. Makanya sekarang saya tanya dulu sama Mikana. Mikana, di dalam kepercayaanmu siapa ibunda dan ayahandanya Maryam atau ibunda Yesua? Siapa? Kalau begitu siapa? Sekarang kita baca lagi mulai dari ayat 30. Sekarang saya tanya dulu, nanti saya jelaskan. Enggak, siapa? Kita baca dulu mulai dari lagi. Kita baca lagi. Kita baca lagi mulai dari ayat 38. Aduh, ini saya baca lagi dari ayat 38 sampai 42. Saya kapan jawabnya? Dibaca lagi, nanti dibaca lagi. Udah berapa kali kamu membaca? Nanya aja nggak becus. Loh, kamu bilang itu nggak sama. Karena apa? Ya nggak sama, beda itu. Imran ini kan Bani Israel. Loh,
Itu mah kisahnya minta- sama, anak itu diserahkan kepada beda. imam, tapi Itu kepada minta perlindungan dari pisau cukur. Di situ nggak ada dalam Quran pisau cukur, ngaco. iya, karena apa? Ceritanya dalam Quranmu. Beda. Hanya sepotong-sepotong diambil kisahnya, Beda, tapi jadi nggak diserahkan sama kepada itu, Imam Zakaria, ngaco. padahal diserahkan kepada Imam Ngaco. Eli. Anak itu Beda nama kakek dan nama nenek dari Yesua Hamasyah dari jalur ibunya. Siapa? nggak ada kakek-kakek. Ya. Bunda dan ayahanda dari perawan suci Miriam. Siapa? Bukan gini loh, kenapa Loh, kamu kok bukan? tadi? Kamu kan mengatakan kalau kisah di dalam Al-Quran dengan di dalam Samuel itu sama, beda. Oke, gini aja nih Mikana. Siapa nama ayahanda? Siapa nama ayahanda dan ibunda daripada perawan suci Maryam atau Miria atau Bunda Maria? Siapa? Coba di dalam kitabmu. Ayo cari sampai dunia kiamat kurang 2 hari, gak bakal ada. Coba. Iya. Iya, siapa? Ya udah kan ku bilang. Loh, Perawan makanya boleh nggak saya Miriam. jawab? Oh, ya udahlah terserah kau lah. Loh, kok terserah gimana saya mau menjawab? Itu beda, Mikan. Yang mana Eliakim ini sebutannya adalah Eli Imran, bukan Amran. Di situ Amran. Ya. Eliakim itu punya istri, istrinya berdoa supaya dikasih seorang anak laki-laki. Ibunda Maria nih, ibunda Yesus atau ibundanya Yesus punya ibunda ya, neneknya lah ya. Enggak, Neneknya dari ngomongin kitabmu aja, jangan. Yesua Loh, bukan ngomongin Isa. kitabmu. Makanya kita harus samakan persepsi dulu. Jangan samakan. Loh, ya. Oke ya, oke dalam Al-Qur'an ya. Oke ya, dia nggak mau pakai Bible. Jadi ayat Quran itu berbicara tentang ibundanya, ayahandanya daripada Bunda Maria atau Maryam alaiha salam dalam Islam, atau nenek daripada Isa Al-Masih. Nenek daripada Isa Al-Masih pernah berdoa sama Allah, ya Allah, berikanlah kami seorang putra. Mintanya seorang putra laki-laki. Ternyata Allah memberikan seorang anak perempuan. Anak perempuan inilah yang disebut sebagai Bunda Maryam alaiha salam, yang mana akan melahirkan Isa Al-Masih. Karena anak perempuan dititipkan kepada Zakaria. Zakaria bukan Zakaria di dalam perjanjian lama yang itu, bukan. Zakaria daripada ayah Nabi Yahya alaihissalam, yang mana orang Kristen menyebutnya sebagai Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis punya ayah namanya Zakaria. Itu yang dimaksud. Ketika Maryam diserahkan kepada Zakaria, ayah Yohanes Pembaptis atau Yahya atau Yohana, diserahkanlah ke Bait Allah atau Bait Hamikdas untuk berbakti kepada Tuhan. Ketika dia berada di mihrab, banyak makanan di dalam mihrab itu. Lalu Zakaria, ayahnya Yohanes Pembaptis, bertanya, ini makanan dari mana? Itu dari Allah, kata ibundanya Yesua. Bukan berbicara Samuel. Nggak nyambung, Mikana. Udah. Oke, sekarang sudah saya sekali giliran. Gantian kita. Bentar dulu. Oke. Diam dulu. Ya. Oke. Ya. Kita lanjutkan baca dulu ya. Ya. Lanjutkan baca dulu ayat Ergon. 38 ya. Oke. Karena di Ali Imran ayat 35 sampai 37 di sini ada seorang wanita yang bernazar minta anak. Dan kalau terkabul anak itu akan diserahkan kepada Tuhan lah istilahnya ya. Nah, kemudian dia punya anak tuh, tapi anaknya perempuan. Lalu dia setelah dibesarkan ya, lalu diberikan kepada Zakaria, diserahkan kepada Zakaria. Sehingga ya di situ juga ada makanan ya. Sementara tadi kisahnya ini itu ada di dalam 1 Samuel 1. Cuman perbedaannya apa? Jadi istri Imran yang berkata, padahal Hana yang berkata seperti itu, yang bernazar minta anak. Setelah diberikan anak ya,
namanya Samuel. Lalu anak itu dibesarkan di sapi. Setelah akil balik, lalu diserahkanlah kepada Imam Eli. Lalu dia membawa makanan. Dari sini orang pintar, orang cerdas pasti memahami dari mana diambil kisah kitabmu ini, ya. Terus ayat ke-38, di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu, sehingga Engkau maha mendengar doa." Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat dari Allah, teladan berkemampuan menahan diri, dan seorang nabi, dia orang-orang saleh. Dia berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Dia berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki." Dia, Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku tanda, suatu tanda." Allah berfirman, "Tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat, dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pada pagi hari." Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, di sini kita jangan ke sini dulu ya, mulai dari 41. Nah, dari ayat 38 dari sini itu redaksinya, kisahnya itu langsung loncat ya ke zamannya Imam Zakaria. Tadi yang tentang kitabnya ayat Ali Imran ayat 35 sampai 37 itu, di mana ada seorang perempuan bernazar minta anak, setelah diberikan anak itu disapih lalu diserahkan kepada Imam Eli dan membawa makanan. Itu ada di 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28 ya. Nah, kemudian di dalam kitabnya Ali Imran tadi langsung loncat ke zaman Zakaria. Nih, Lukas 1 ayat 5 sampai selanjutnya saya baca ya. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam bernama Zakaria dari kelompok Abia, dan istrinya dari keturunan Harun juga, namanya Elisabeth. Dan mereka keduanya benar di hadapan Elohim dengan terus berjalan tanpa celah dan dalam segala perintah dan peraturan Yahweh. Dan dia tidak ada anak pada mereka karena Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut usianya. Dan terjadilah pada saat melaksanakan tugas keimamannya sesuai giliran kelompok di hadapan Elohim, menurut kebiasaan keimaman, dia mendapat undi untuk masuk ke dalam tempat suci Yahweh guna membakar dupa. Dan segenap kumpulan umat sedang berdoa di luar pada saat pendupaan itu. Dan terlihatlah olehnya malaikat Yahweh berdiri di sebelah kanan mezbah dupa. Dan ketika melihatnya, Zakaria merasa menjadi gelisah dan ketakutan menimpa atasnya. Sudah didengarkan, dan istrimu Elisabeth akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menyebut namanya Yohanes atau Yokhanan atau Yahya, ya, yang orang Arab bilang Yahya. Dan akan ada sukacita bagimu dan kegirangan besar, dan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya, sebab ia akan menjadi besar di hadapan Yahweh, dan dia sama sekali tidak meminum anggur maupun minuman keras, dan dia akan dipenuhi Roh Kudus bahkan sejak dari rahim ibunya. Dan dia akan membawa kembali banyak dari antara Bani Israel kepada Yahweh Elohim mereka.